Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy dan ini adalah audiobook episode ke-11 untuk buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer karya Jujun S. Surya Sumantri dengan kata pengantar Adi Hakim Nasution. Yuk langsung ke bukunya. Karakteristik geometri Euclid dan non-Euclid. Pengembangan pertama secara sistematis Bolyai dan Lobachevsky, Euclid, Riemann. Jumlah sudut dalam sebuah segitiga kurang Bolyai dan Lobachevsky kurang dari 180, Euclid 180 derajat, Riemann lebih dari 180 derajat. Bentuk kurva ruang Bolyai dan Lobachevsky melengkung keluar, Euclid tidak melengkung, Riemann melengkung ke dalam. Pertambahan volume Bolyai dan Lobachevsky sangat cepat, Euclid normal, Riemann perlahan. Jumlah garis sejajar yang dapat ditarik dari sebuah titik Bolyai dan Lobachevsky tidak terbatas, Euclid 1, Riemann 0. Sifat jagat atau universe Bolyai dan Lobachevsky tidak terbatas atau infinite. Euclid tidak terbatas atau infinity, Riemann terbatas atau finity. Berbentuk Bolyai dan Lobachevsky pelana, Euclid bidang, Riemann bola. Selanjutnya, sedangkan dalam pengkajian mengenai alam semesta di mana cahaya menjadi garis lengkung bersama tarikan gravitasi dan jarak terdekat antara dua objek tidak lagi merupakan garis lurus, maka dalam hal ini kita berpaling kepada ilmu ukur non-Euclid. Jadi kedua sistem ilmu ukur ini berlaku tergantung dari postulat yang dipergunakan. Beberapa aliran dalam filsafat matematika. Dalam bagian terdahulu telah disebutkan dua pendapat tentang matematika, yakni dari Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 yang berpendapat bahwa matematika merupakan pengetahuan yang bersifat sintetik a priori, di mana eksistensi matematika tergantung dari panca indera, serta pendapat dari aliran yang disebut logistik yang berpendapat bahwa matematika merupakan cara berpikir logis yang salah atau benarnya dapat ditentukan tanpa mempelajari dunia empiris. Akhir-akhir ini, filsafat Kant tentang matematika ini mendapat momentum baru dalam aliran yang disebut intuisionis, dengan eksponen utamanya adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Belanda bernama Jan Brouwer pada tahun 1881 sampai 1966. Di samping dua aliran itu terdapat pula aliran ketiga yang dipelopori oleh David Hilbert pada tahun 1862 sampai 1943 dan terkenal dengan sebutan kaum formalis. Tesis utama kaum logistik adalah bahwa matematika murni merupakan cabang dari logika. Tesis ini mula-mula dikembangkan oleh Gottlob Frege pada tahun 1844 sampai 1925 yang menyatakan bahwa hukum bilangan atau the law of number dapat dideduksikan ke dalam proporsi-proporsi logika. Russell dan Whitehead dalam bukunya Prinsip Matematika melangkah lebih jauh dari Frege dan mencoba untuk membuktikan bahwa matematika seluruhnya dapat direduksikan ke dalam proposisi logika. Russell dan Whitehead berhasil menyelesaikan pembuktian ini meskipun di luar sistem bilangan mereka dituduh mengembangkan berbagai asumsi yang kurang dapat diterima. Kaum formalis menolak anggapan kaum logistik ini yang menyatakan bahwa konsep matematika dapat direduksikan menjadi konsep logika. Mereka berpendapat bahwa banyak masalah-masalah dalam bidang logika yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan matematika. Bagi mereka, matematika merupakan pengetahuan tentang struktur formal dari lambang. Kaum formalis menekankan kepada aspek formal dari matematika sebagai bahasa perlambang atau sign language yang mengusahakan konsistensi dalam penggunaan matematika sebagai bahan lambang. Usaha kaum formalis ini belum banyak membawa hasil. Pengetahuan kita tentang bilangan, kata Frege, merupakan pengetahuan rasional yang bersifat a priori yang kita pahami lewat penalaran atau the eye of reason yang memandang jauh ke dalam struktur hakikat bilangan.
Hal ini ditentang oleh kaum intuisionis yang menyatakan lewat Brouwer bahwa intuisi murni dari berhitung merupakan titik tolak tentang matematika bilangan. Hakikat sebuah bilangan harus dapat dibentuk melalui kegiatan intuitif dalam berhitung atau counting dan menghitung atau calculating. Dengan demikian maka pernyataan George Cantor pada tahun 1845 sampai 1918 yang menyatakan bahwa lebih banyak bilangan nyata atau real number dibandingkan bilangan asli atau natural number ditolak dari kaum intuisionis. Hal ini menyebabkan banyak sekali bagian dari matematika yang secara kumulatif telah diterima harus ditolak dan matematika itu sendiri harus ditulis kembali secara rumit sekali. Kiranya dari pembahasan di atas nampak jelas bahwa tidak satu pun dari ketiga aliran dalam filsafat matematika ini sepenuhnya berhasil dalam usahanya. Walaupun demikian, perbedaan pandangan ini tidak melemahkan perkembangan matematika, malah justru sebaliknya di mana satu aliran memberi inspirasi kepada aliran-aliran lainnya dalam titik-titik pertemuan yang disebut Black sebagai kompromi yang bersifat elektik atau electric compromise. Kaum logistik mempergunakan sistem simbol yang diperkembangkan oleh kaum formalis dalam kegiatan analisisnya. Kaum intuisionis memberikan titik tolak dalam mempelajari matematika dalam perspektif kebudayaan suatu masyarakat tersebut yang memungkinkan diperkembangkannya filsafat pendidikan matematika yang sesuai. Ketiga pendekatan dalam matematika ini lewat pemahamannya masing-masing memperkukuh matematika sebagai sarana kegiatan berpikir deduktif. Matematika dan peradaban. Matematika dapat dikatakan hampir sama tuannya dengan peradaban manusia itu sendiri. Sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno telah mempunyai simbol yang melambangkan angka-angka. Para pendeta mereka merupakan ahli matematika yang pertama yang melakukan pengukuran pasang surutnya sungai Nil dan meramalkan timbulnya banjir seperti yang sekarang kita lakukan di abad ke-20 di kota metropolitan Jakarta. Bedanya adalah bahwa pengetahuan tentang matematika pada waktu itu dianggap keramat. Tu ne quaesieris scire nevas. Jangan bertanya, pengetahuan itu bukan untuk kita. Para pendeta dengan sengaja menyembunyikan pengetahuan tentang matematika untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Hal ini pun tidak jauh bedanya dengan situasi peradaban kita, seperti apa yang pernah dikeluhkan Sujat Moko bahwa seorang pegawai sering menyimpan informasi tertentu karena dalam anggapan tradisional, monopoli atas informasi merupakan sumber kekuasaan. Informasi itu dengan demikian tidak diberikan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Matematika merupakan bahasa artifisial yang dikembangkan untuk menjawab kekurangan bahasa verbal yang bersifat alamiah. Untuk itu maka diperlukan usaha tertentu untuk menguasai matematika dalam bentuk kegiatan belajar. Jurang antara mereka yang belajar dan mereka yang tidak atau enggan belajar ternyata makin lama makin lebar. Matematika makin lama makin bersifat abstrak dan esoterik yang makin jauh dari tangkapan orang awam, magis dan misterius seperti mantra-mantra pendeta musyrik kuno. Siapa bilang sejarah tidak berulang? Matematika tidak dapat dilepaskan dari perkembangan peradaban manusia. Penduduk kota yang pertama adalah makhluk yang berbicara atau talking animal, kata Lancelot Hogben, dan penduduk kota kurun teknologi ini adalah makhluk yang berhitung atau calculating animal yang hidup dalam jaringan angka-angka, takaran resep makanan, jadwal kereta api, angka pengangguran, tilang, pajak, perampasan, perang, uang lembur, taruhan, skor biliar, kalori, timbangan bayi, temperatur klinis, curah hujan, cerah matahari, speedometer, indikator baterai, meteran gas, suku bunga bank, ongkos angkut kapal, tingkat kematian, potongan lotre, panjangan gelombang, dan tekanan ban. Bagi ilmu itu sendiri, matematika menyebabkan perkembangan yang sangat cepat. Tanpa matematika, maka pengetahuan akan berhenti pada tahap kualitatif yang tidak memungkinkan untuk meningkatkan penalarannya lebih jauh. Singkatnya, bagi bidang keilmuan modern, matematika adalah sesuatu yang imperatif, sebuah sarana untuk meningkatkan kemampuan penalaran deduktif. Suatu bidang keilmuan apapun juga bidang pengkajiannya, bila telah menginjak kedewasaan mau tidak mau akan bersifat kuantitatif seperti pengamatan seorang anak-anak dalam buku Pangeran Kecil dari Anthony de Saint-Exupéry.
Orang dewasa senang sekali kepada angka-angka. Bila kau katakan kepada mereka bahwa kau mempunyai seorang kawan baru, mereka tak pernah bertanya tentang hal ihwal yang penting. Mereka tak pernah bertanya bagaimana merdu suaranya, permainan apa yang paling disenanginya, apakah dia suka mengumpulkan kupu-kupu. Sebaliknya mereka bertanya berapa umurnya, berapa orang saudaranya, berapa kilogram beratnya, berapa besar penghasilan ayahnya. Matematika tanpa kita sadari memang bisa menjadi tujuan dan bukan alat itu sendiri. Seperti pengamatan anak kecil itu yang menggerutu, dikiranya hanya angka-angka saja yang mereka bisa mengetahui sesuatu. Gejala ini kemungkinan besar disebabkan karena kita kurang mengetahui tentang hakikat yang sebenarnya dari matematika. Tulisan ilmiah umpamanya lalu berubah menjadi kumpulan rumus dan tabel yang tidak berbicara apa-apa. Namun di pihak lain, ketidaktahuan tentang matematika ini sering menyebabkan suatu bidang keilmuan terpaku pada tahap kualitatif, di mana tanpa mengurangi rasa penghargaan kita kepadanya tetap merupakan bidang keilmuan yang belum tumbuh sempurna. Lewat pengkajian kualitatif dan kuantitatif inilah, meminjam perkataan pangeran kecil kita, ilmu sampai kepada pengetahuan yang dewasa. Analog dengan pernyataan Bertrand Russell tentang hubungan antara logika dan matematika, mungkin kita bisa berkata ilmu kualitatif adalah masa kecil dari ilmu kuantitatif. Ilmu kuantitatif merupakan masa dewasa ilmu kualitatif, di mana ilmu yang sehat seperti juga kita manusia adalah terus tumbuh dan mendewasa. Semoga perkembangan matematika tidak menimbulkan dikotomi dalam cara berpikir dan mengembangkan dua pola kebudayaan dalam masyarakat. Kerangka pemikiran seorang ilmuwan bagaimanapun rumit dan dalamnya seyogyanya mampu dikomunikasikan dengan kata-kata yang sederhana. Tidak seperti ilmuwan dalam sajak Taufik Ismail, sang kambing di seminar itu membawakan sebuah makalah yang karena banyak tabel dan angkanya kelihatan ilmiah. Angka tidak bertujuan untuk menggantikan kata-kata, pengukuran sekedar unsur dalam menjelaskan persoalan yang menjadi proses analisis utama. Teknik matematika yang tinggi bukan merupakan penghalang untuk mengkomunikasikan pernyataan yang dikandungnya dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Kebenaran yang merupakan fondasi dasar dari tiap pengetahuan, apakah itu ilmu, filsafat, atau agama, semuanya mempunyai karakteristik yang sama, sederhana dan jelas, transparan bagai kristal yang kaca. Apa yang sedang profesor baca? Tanya seorang mahasiswa ketika bertemu di koridor kampus dengan guru besarnya yang berjalan sambil membaca. Profesor yang sangat menggemari Hamlet itu, biar bagaimanapun keraguan-raguan adalah ciri utama seorang ilmuwan, menjawab sambil menatap tabel-tabel yang tak berguna. Angka-angka, angka-angka-angka. 18. Statistika. Suatu hari seorang anak kecil disuruh ayahnya membeli sebungkus korek api dengan pesan agar tidak terkecoh mendapatkan korek api yang jelek. Tidak lama kemudian anak kecil itu datang kembali dengan wajah yang berseri-seri, menyerahkan korek api yang kosong dan berkata, "Korek api ini benar-benar bagus, Pak. Semua batangnya telah saya coba dan ternyata menyala." Tak seorang pun saya kira yang bisa menyalahkan kesohihan proses penarikan kesimpulan anak kecil itu. Namun, bila semua pengujian dilakukan seperti ini, lalu bagaimana nasib tukang duren? Demikian juga halnya dengan orang yang kecanduan lotre, bertanya pada angin dan rumput-rumput yang bergoyang, bagaimana caranya memenangkan nalo? Pertanyaan yang rumit ini jawabannya ternyata sangat sederhana. Beli saja semua karcis lotre, namun bukan dengan jalan membeli semua karcis lotre itu tentu saja. Yang menyebabkan orang tidak henti-hentinya berpikir bagaimana caranya memenangkan perjudian yang berdasarkan untung-untungan ini. Kita lihat di pinggir-pinggir jalan para ahli matematika kaki lima menguraikan rumus-rumusnya dalam meramalkan nomor yang akan menang. Campuran antara metafisika, astrologi, astral, dan 1001 omong kosong, serta banyak lagi dalil-dalilnya termasuk sistem analisis dan input-output Leontief. Sekitar tahun 1645, seorang ahli matematika amatir, Chevalier de Mere, mengajukan beberapa permasalahan mengenai judi semacam ini kepada seorang ahli matematika Prancis, Blaise Pascal. Pada tahun 1623 sampai 1662, Pascal, seorang jenius dalam bidang matematika, dalam umur 16 tahun telah menghasilkan karya-karya ilmiah yang mengagumkan. Dan Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 pernah dikatakan tidak percaya bahwa karya-karya tersebut dihasilkan oleh anak semuda itu.
Pascal tertarik dengan permasalahan yang berlatar belakang teori ini dan kemudian mengadakan korespondensi dengan ahli matematika Prancis lainnya, Pierre de Fermat pada tahun 1601 sampai 1665 dan kemudian mengembangkan cikal bakal teori peluang. Dikisahkan bahwa Descartes ketika mempelajari hukum di Universitas Poitiers antara tahun 1612 sampai 1616 juga bergaul dengan teman-teman yang suka berjudi, namun Descartes kebanyakan menang karena dia pandai menghitung peluang. Pendeta Thomas Bayes pada tahun 1763 mengembangkan teori peluang subjektif berdasarkan kepercayaan seseorang akan terjadinya suatu kejadian. Teori ini berkembang menjadi cabang khusus dalam statistika sebagai pelengkap teori peluang yang bersifat objektif. Peluang yang merupakan dasar dari teori statistika merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi, dan bahkan Eropa dalam abad pertengahan. Teori mengenai kombinasi bilangan sudah terdapat dalam aljabar yang dikembangkan sarjana muslim, namun bukan dalam lingkup teori peluang. Begitu dasar-dasar peluang ini dirumuskan, maka dengan cepat bidang telaahan itu berkembang. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Abraham de Moivre pada tahun 1667 sampai 1754 mengembangkan teori galat atau kekeliruan atau theory of error. Pada tahun 1757, Thomas Simpson menyimpulkan bahwa terdapat suatu distribusi yang berlanjut atau continuous distribution dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Pierre-Simon de Laplace pada tahun 1749 sampai 1827 mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson ini lebih lanjut dan menemukan distribusi normal, sebuah konsep yang mungkin paling umum dan paling banyak dipergunakan dalam analisis statistika di samping teori peluang. Distribusi lain yang tidak berupa kurva normal kemudian ditemukan Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911 dan Carl Pearson pada tahun 1857 sampai 1936. Teknik kuadrat terkecil atau least squares, simpangan baku dan galat baku untuk rata-rata the standard error of the mean dikembangkan Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Pearson melanjutkan konsep-konsep Galton yang mengembangkan konsep regresi, korelasi, distribusi, C-kuadrat, dan analisis statistika untuk data kualitatif di samping menulis buku The Grammar of Science, sebuah karya klasik dalam filsafat ilmu. William Shirley Ghost yang telah kenal dengan nama samaran Student mengembangkan konsep tentang pengambilan contoh. Desain eksperimen dikembangkan oleh Ronald Aylmer Fisher pada tahun 1890 sampai 1962. Di samping analisis varians dan covariance, distribusi Z, distribusi T, uji signifikan, dan teori tentang perkiraan, theory of estimation. Demikianlah statistika yang relatif sangat mudah dibandingkan dengan matematika berkembang dengan sangat cepat terutama dalam dasawarsa 50 tahun ke belakang ini. Penelitian ilmiah baik yang berupa survei maupun eksperimen dilakukan dengan lebih cermat dan teliti mempergunakan teknik-teknik statistika yang diperkembangkan sesuai dengan kebutuhan. Di Indonesia sendiri, kegiatan yang sangat meningkat dalam bidang penelitian, baik merupakan kegiatan akademik maupun untuk pengambilan keputusan, memberikan momentum yang baik untuk pendidikan statistika. Pengajaran filsafat ilmu di beberapa perguruan tinggi, terutama pada pendidikan pasca sarjana, memberi landasan yang lebih jelas tentang hakikat dan peranan statistika. Dengan masyarakatnya yang berpikir ilmiah, mungkin tidak terlalu berlebihan apa yang dikatakan oleh H.G. Wells bahwa sesuatu hari berpikir statistika akan merupakan keharusan bagi manusia seperti juga membaca dan menulis. Asalkan ingat saja pada banyolan Alexander Dumas pada tahun 1824 sampai 1895. Awas lu, semua generalisasi adalah berbahaya termasuk pernyataan ini. Statistika dan cara berpikir induktif.
Ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah adalah bersifat faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan mempergunakan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Pengujian secara empiris merupakan salah satu mata rantai dalam metode ilmiah yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya. Kalau kita telah lebih dalam, maka pengujian merupakan suatu proses pengumpulan fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan. Sekiranya hipotesis itu didukung oleh fakta-fakta empiris, maka pernyataan hipotesis tersebut diterima atau disahkan kebenarannya. Sebaliknya, jika hipotesis tersebut bertentangan dengan kenyataan, maka hipotesis itu ditolak. Pengajuan mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Umpamanya, jika kita ingin mengetahui berapa tinggi rata-rata anak umur 10 tahun di sebuah tempat, maka nilai tinggi rata-rata yang dimaksudkan itu merupakan sebuah kesimpulan umum yang ditarik dalam kasus-kasus anak umur 10 tahun di tempat itu. Jadi, dalam hal ini, kita menarik kesimpulan berdasarkan logika induktif. Di pihak lain, maka penyusunan hipotesis merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat khas dari pernyataan yang bersifat umum dengan mempergunakan deduksi. Kedua penarikan kesimpulan ini tidak sama dan tidak boleh dicampur adukan. Logika deduktif berpaling kepada matematika sebagai sarana penalaran penarikan kesimpulan, sedangkan logika induktif berpaling kepada statistika. Statistika merupakan pengetahuan atau melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Penarikan kesimpulan induktif pada hakikatnya berbeda dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Dalam penalaran deduktif, maka kesimpulan yang ditarik adalah benar sekiranya premis-premis yang dipergunakannya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah. Sedangkan dalam penalaran induktif, meskipun premis-premisnya adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulannya adalah sah, maka kesimpulan itu belum tentu benar. Yang dapat kita katakan adalah bahwa kesimpulan itu mempunyai peluang untuk benar. Statistika merupakan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk menghitung tingkat peluang ini lebih dengan eksak. Penarikan kesimpulan secara induktif menghadapkan kita kepada sebuah permasalahan mengenai banyaknya kasus yang harus kita amati sampai kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Jika kita ingin mengetahui berapa tinggi rata-rata anak umur 10 tahun di Indonesia umpamanya, lalu bagaimana cara kita mengumpulkan data untuk sampai pada kesimpulan tersebut? Tentu saja dalam hal ini maka hal yang paling logis adalah dengan jalan melakukan pengukuran tinggi badan terhadap seluruh anak umur 10 tahun di Indonesia. Pengumpulan data seperti ini tidak diragukan lagi karena memberikan kesimpulan mengenai tinggi rata-rata anak tersebut di negara kita. Namun kegiatan seperti ini menghadapkan kita kepada masalah lain yang tak kurang rumitnya, yakni kenyataan bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan seperti ini membutuhkan tenaga, biaya, dan waktu yang banyak sekali. Sensus yang mempunyai arti sangat penting dalam sejarah kemanusiaan namun mungkin kurang dikenal sebagai kejadian yang mempunyai arti dalam perkembangan statistika adalah sensus penduduk yang dilakukan penguasa Romawi yang menyebabkan Yusuf dan Maria harus pindah ke tempat kelahirannya di mana kemudian Yesus Kristus dilahirkan. Dapat dibayangkan betapa kegiatan pengujian hipotesis akan mengalami hambatan yang sukar dapat diatasi sekiranya proses pengujian tersebut harus dilakukan dengan pengumpulan data seperti itu. Hal ini akan menjadikan kegiatan ilmiah menjadi sesuatu yang sangat mahal yang mengakibatkan penghalang bagi kemajuan bidang keilmuan. Untunglah dalam hal ini statistika memberikan sebuah jalan keluar. Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Jadi, untuk mengetahui tinggi rata-rata anak umur 10 tahun di Indonesia, kita tidak melakukan pengukuran terhadap seluruh anak yang berumur tersebut di seluruh Indonesia, namun cukup hanya dengan jalan melakukan pengukuran terhadap sebagian anak saja. Tentu saja, penarikan kesimpulan seperti ini yang ditarik berdasarkan contoh atau sampel dari populasi yang bersangkutan tidak selalu akan seteliti kesimpulan yang ditarik berdasarkan sensus, yakni di jalan mengamati keseluruhan populasi tersebut.
Namun bukankah dalam penelaahan keilmuan yang bersifat pragmatis, di mana teori keilmuan tidak ditujukan ke arah penguasaan, pengetahuan yang bersifat absolut, sesuatu yang tidak mutlak diteliti namun dapat dipertanggungjawabkan adalah sudah memenuhi syarat? Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yang pada pokoknya didasarkan pada asas yang sangat sederhana, yakni makin besar contoh yang diambil maka makin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Sebaliknya, makin sedikit contoh yang diambil maka makin rendah pula tingkat ketelitiannya. Karakteristik ini memungkinkan kita untuk dapat memilih dengan seksama tingkat ketelitian yang dibutuhkan sesuai dengan hakikat permasalahan yang dihadapi. Tiap permasalahan membutuhkan tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Sekiranya kita ingin mengoperasi otak manusia, maka kesalahan beberapa milimeter saja dalam memotong jaringan yang sangat pekat tersebut mungkin akan berakibat fatal. Pengetahuan kita mengenai jaringan tersebut haruslah bersifat seteliti mungkin, sebab kesalahan yang sedikit saja akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Namun hal ini tidak demikian halnya bila kita bandingkan dengan persoalan kita di atas mengenai tinggi rata-rata anak umur 10 tahun di Indonesia. Selisih beberapa sentimeter dari tinggi rata-rata yang sebenarnya mungkin tidak akan berarti banyak seperti halnya dengan pembedahan otak tersebut di atas. Statistika juga memberikan kemampuan kepada kita untuk mengetahui apakah suatu hubungan kausalitas antara dua faktor atau lebih bersifat kebetulan atau memang benar-benar terkait dalam suatu hubungan yang bersifat empiris. Umpamanya saja kita melakukan pemupukan terhadap sejumlah rumpun padi berdasarkan teori yang hipotesisnya sedang kita uji, maka secara logis batang padi yang dipupuk seharusnya bertambah tinggi. Namun bila kita teliti batang padi yang tidak dipupuk, maka mungkin saja beberapa batang di antaranya juga akan bertambah tinggi disebabkan oleh hal-hal luar pemupukan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh kesuburan tanah yang ditumbuhi batang tersebut agar berlainan dengan tanah lain sekitarnya, atau mungkin juga batang padi tersebut mempunyai karakteristik genetik tersendiri meskipun berasal dari spesies yang sama dengan rumpun padi lainnya, atau mungkin juga disebabkan berbagai-bagai hal lainnya yang berada di luar hubungan kausalitas antara tinggi batang padi dan pemupukan. Atau dengan perkataan lain, bisa saja terjadi bahwa hubungan antara tinggi batang padi dengan pemupukan tersebut hanya terjadi secara kebetulan saja. Pengamatan secara sepintas lalu sering memberikan kesan kepada kita terdapatnya suatu hubungan kausalitas antara berbagai faktor, di mana kalau kita teliti lebih lanjut ternyata hanya bersifat kebetulan. Jadi dalam hal ini statistika berfungsi meningkatkan ketelitian pengamatan kita dalam menarik kesimpulan dengan jalan menghindarkan hubungan semu yang bersifat kebetulan. Terlepas dari semua itu, maka dalam penarikan kesimpulan secara deduktif kekeliruan memang tidak bisa dihindarkan. Dalam kegiatan pengumpulan data, kita terpaksa mendasarkan diri kepada berbagai alat yang pada hakikatnya juga tidak terlepas dari cacat yang berupa ketidaktelitian dalam pengamatan. Panca indera manusia sendiri tidak sempurna yang bisa mengakibatkan berbagai kesalahan dalam pengamatan kita. Demikian juga dengan alat-alat yang dipergunakan, semua tak ada yang sempurna. Kegiatan pengamatan panca indera manusia dengan mempergunakan berbagai alat jelas mengarah kepada ketidaktelitian dalam penarikan kesimpulan. Di atas semua ini, statistika memberikan sifat yang pragmatis kepada penelaahan keilmuan, di mana dalam kesadaran bahwa suatu kebenaran absolut tidak mungkin dapat dicapai, kita berpendirian bahwa suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat diperoleh. Penarikan kesimpulan secara statistik memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan ilmiah secara ekonomis, di mana tanpa statistika hal ini tak mungkin dapat dilakukan. Atau di pihak lain, kita melakukan penarikan kesimpulan induktif secara tidak sah dengan mengacaukan logika induktif dengan logika deduktif. Karakteristik yang dipunyai statistika ini sering kurang dikenali dengan baik, yang menyebabkan orang sering melupakan pentingnya statistika dalam penelaahan keilmuan. Logika lebih banyak dihubungkan dengan matematika dan jarang sekali dihubungkan dengan statistika, padahal hanya logika deduktif yang berkaitan dengan matematika, sedangkan logika induktif justru berkaitan dengan statistika. Hal ini menimbulkan kesan seakan-akan fungsi matematika lebih tinggi dibanding dengan statistika dalam penelaahan keilmuan.
Secara hakiki, statistika mempunyai kedudukan yang sama dalam penarikan kesimpulan induktif seperti matematika dalam penarikan kesimpulan secara deduktif. Demikian juga penarikan kesimpulan deduktif dan induktif keduanya mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dalam penelaahan keilmuan. Pada suatu pihak, jika kita terlalu mementingkan logika deduktif, maka kita terjatuh kepada paham rasionalisme. Sebaliknya, di pihak lain, jika kita terlalu mementingkan logika induktif, maka kita mundur kepada empirisme. Ilmu dalam perkembangan sejarah peradaban manusia telah menggabungkan kedua pendekatan ini dalam metode ilmiah yang mendasarkan diri kepada keseimbangan. Maka harus dijaga pula keseimbangan antara pengetahuan tentang matematika dan statistika ini. Untuk itu, pendidikan statistika harus ditingkatkan agar setaraf dengan matematika. Peningkatan ini bukan saja mencakup aspek-aspek teknis, namun lebih penting lagi mencakup pengetahuan mengenai hakikat statistika dalam kegiatan metode ilmiah secara keseluruhan. Pendidikan statistika menurut Ferguson pada hakikatnya adalah pendidikan dalam metode ilmiah. Sekian untuk audiobook kali ini. Nantikan juga untuk audiobook selanjutnya. Buat kalian yang udah dengerin, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini menjadi lebih besar dan lebih baik lagi. Yuk membaca buku.